Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Nah, kali ini saya kedapatan kasus Honda Beat Karbu ya. Motornya ini nggak bisa hidup. Keluhannya sebelum mati total ya, sebelum mogok ini, itu motornya sempet boros gitu. Nah, pokoknya ya seliter mungkin kalau dari ceritanya berapa? 10 kiloan lah gitu ya. Jadi borosnya kebangetan sebelum mati. Tapi sekarang kondisinya mati memang motornya. Jadi di engkol, di start nggak mau hidup. Untuk busi-busi normal ya. Tapi di sini udah saya cek itu kompresinya lemah ya. Kompresinya nggak terlalu kuat. Kita nggak usah pakai alat tes kompresi. Nanti kapan-kapan kita pakai alat tes kompresi kalau tidak menggunakan engkol kayak ginilah ya. Kayak motor-motor injeksi sekarang. Nah ini di engkol gini tuh terasa ringan sekali. Nah harusnya kan ada kayak yang nahan gitulah ya. Kalau terlalu ngelos kayak gini tuh kompresnya lemah. Oke. Dan di bagian silinder headnya sini itu sudah saya bongkar, sudah saya coba topkan ya. Tadi udah saya coba topkan. Ternyata posisinya itu top, dan ternyata setelah saya cek itu setelah saya topkan itu posisinya top. Dan untuk setelan klep atas bawah itu normal, enggak yang kendor atau enggak yang kenceng, enggak ada yang aneh. Kalau dia terlalu kenceng bisa jadi kemungkinan karena setelannya terlalu kenceng makanya bocor kompresinya ya. Kalau terlalu kenceng sih akibatnya banyak sih, bisa akibatnya penyebabnya banyak, bisa dari payung klep aus atau setting klep aus, atau kalau terlalu longgar banget biasanya terjadi karena klepnya bengkok ya, dia nggak bisa nutup rapat, akhirnya setelan jadi terlalu longgar. Tapi di sini untuk setelan normal, jadi ya masih normal lah, walaupun nggak sesuai standar tapi masih normal. Yang atas itu sekitar 0,08, yang bawah itu 0,10. Jadi kategorinya masuk normal lah ya. Tapi kompresinya itu tetap lemah ya. Maka dari kasus ini jadi saya bisa menyimpulkan kemungkinan besar motor ini itu mogok karena klepnya bocor, itu bisa, atau ring pistonnya aus, itu juga bisa. Jadi ketika ring piston itu aus ya, terutama ring kompresi itu aus, motor itu menjadi loyo. Nah ketika motor itu loyo, gas akan semakin dipedot ya, semakin nggak bertenaga, semakin dipedot, akhirnya motor semakin boros. Sama juga halnya ketika klep itu bocor, semakin klep itu bocornya semakin gede, motor itu jadi susah hidup ya, tarikannya loyo. Nah ketika loyo digas, RPM naik, motor nggak jalan, akhirnya boros. Rata-rata keborosan motor itu ketika si karbu normal, semuanya normal, itu dari mesin ya. Kalau mesinnya misal kampas ganda habis, aus, kampas kupling aus, ring piston aus, klep bocor, pokoknya motor ketika dipaksa harus menggunakan RPM tinggi, itu motor pasti akan boros ya. Cuman sayang di motor-motor cup kayak gini atau matic kecil kayak gini itu nggak ada indikator RPM di atas, kecuali moge atau motor sport itu kan ada indikator RPM, jadi bisa dipantau di situ. Kalau misal dulu waktu baru ya misal 3000 RPM itu motornya udah kenceng, nah sekarang kok sampai 4000 RPM motornya nggak bisa lari, nah itu bisa jadi patokan, oh ini berarti ada masalah di area mesin gitu. Karena motor-motor kayak gini kan nggak ada patokannya kayak gitu, jadi taunya itu mesin teriak, motor nggak bertenaga gitu aja lah. Wes, biar nggak berlama-lama ya, udah cukup panjang cincongnya, jadi saya akan bongkar keseluruhannya. Jadi dari sini. Nah kalau ini kita tarik dari sini kurang fleksibel, kurang enak lah ya, bahasa kerjanya itu kurang enak. Jadi kita lepas total ya, kita cepot, kita pisahkan antara mesin dan sini dan si bodi utamanya. Oke. Ini tak kasih tahu sedikit karena udah saya bongkar ya. Kalau mau ngelepas kayak gini itu apa aja yang perlu dibuka, mungkin pemula itu bingung. Kalau cover ini kan nggak usah dibuka, nggak apa-apa sebenarnya, kadang kita udah buka ya. Jadi yang perlu dibuka itu yang paling atas dulu ya, selang bensin, terus selang vakum ya, yang penghisapan bensin ini, terus kabel yang di sini, kabel gas, gambarnya kayak gini, kabel gas, terus kabel rem untuk belakang ya, jadi baut remnya dilepas sama
bout shock yang bagian sana. Terus untuk bagian sini itu ini ya, masanya ini kan di baut ini kita lepas dari bodi. Terus ini main plus aki dinamo starter ini kita lepas, terus spool. Nah terus ini yang cuk otomatis karburator. Nah itu aja untuk bagian yang ini. Knalpot nggak usah dilepas, nggak apa-apa, dilepas juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya ketika bongkar loh, ketika kita ngelepas kayak gini, ini tadi masih nempel knalpotnya. Terus jangan lupa juga kop busi ini harus dilepas, nah enggak nanti nyangkut, ditarik. Oke, sama apalagi ya, cuman itu sebenarnya langsung kita bisa lepas. Motor yang seperti ini tuh simple, beda dengan yang model AC Kickstarter. Nah, terkadang itu yang soketnya di bagian bodi atas di ecu itu ribet. Bahkan biasanya saya itu harus ngelepas magnet, ngelepas spool karena kabelnya langsungan. Oke, ini untuk bagian yang udah terlepas seperti ini ya, kita akan bongkar di bagian. Kalau udah kayak gini ya tinggal karbunya, terus setelah karbu baru ini cover plastiknya ini. Stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. You seem to easily
easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again, you gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. To all choose your timeline with the roller coaster of life. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Oh, roller coaster. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. Nah, oke Kang Bro, ini sudah kita buka prosesnya seperti tadi ya. Jadi tadi waktu proses pembongkaran kan, di situ pelan-pelan kita bongkar itu sambil kita amati kira-kira ada kerusakan nggak. Ternyata tadi waktu kita bongkar itu kita posisikan top ya tadi sebelum kita bongkar. Di sini rantai kamrat itu kendor sekali. Nah, rantai kamrat yang kendor ya itu bisa menyebabkan motor mati Kang Bro. Loh kok bisa Mas ya? Mungkin beberapa orang kan berpikiran seperti itu. Kadang ada yang rantai kamratnya udah bunyi kemerecek, dibiarkan aja ya kan. Jika ketika rantai kamrat itu kendor, top timing ini tuh bisa geser. Nah, kalau bisa dia geser, otomatis klep itu juga bisa terjadi keterlambatan nutup atau sebaliknya terlalu cepat buka nutupnya. Jadi dia bisa benturan dengan piston. Nah, itu bisa. Karena tadi itu kan kamrat longgar ya. Sekarang kita coba buka di sini. Harusnya karena saya kan mau sifatnya mau ngecek klep, jadi nggak perlu dibongkar sini. Tapi karena tadi sempat dilihat kendor, kita coba bongkar sini. Apakah kendornya itu karena setelannya rusak jebol atau karena rantai kamratnya yang kendor? Kalau rantai kamratnya yang kendor ya kita ganti kamratnya, kalau setelannya yang jebol ya kita ganti setelannya. Itu wajib ya, daripada nanti lompat malah bahaya. Nah, ternyata setelannya ini jebol Kang Bro. Ini setelan jebol, dia ambles, harusnya kan nongol panjang. Ini ambles setelannya.
Dan kalau kita amati di sini, motor ini tuh sudah pernah dibongkar. Ya, udah pernah bongkaran lah bahasanya. Karena ini kita lihat lem tribunnya ini kelihatan ada di packing. Kalau masih ori kan nggak ada lem-lemnya. Oke, nih. Nah, di sini kelihatan untuk ruang bakarnya sangat kotor ya, hitam. Nandakan biasanya sih ya pembakarannya nggak bagus, atau kadang itu oli pada ring piston dia mulai bocor. Kalau aku sendiri ya sebenarnya yang tahu itu yang punya sih. Kalau aku sendiri, misal ini motor belum pernah dibongkar sama sekali lah ya, terus kedapatan klepnya bocor seperti ini, mungkin motor udah umurnya 10 tahun lah ya, nggak pernah ngolter, nggak pernah apalah, terus klepnya bocor kayak gini. Kalau aku sih lebih nyaranin kita nggak fokus di klep aja, maksudnya klep, misal klepnya bocor terus disekir, nggak fokus di situ aja. Mumpung dibongkar kayak gini, alangkah baiknya kalau aku ya, ring sama pistonnya sekalian diganti. Itu kalau prinsip aku. Walaupun nggak dikolter, ring sama pistonnya diganti yang baru. Jadi nanti istilahnya misal ya sisanya umur motor ini ya ngebulnya sekiranya sisanya 5 tahun lah bahasanya kan kayak gitu. Karena pas kita bongkar kayak gini ring pistonnya kita ganti sekalian, jadi umurnya nambah. Jadi 10 tahun kemudian baru bongkar ring piston kan kayak gitu. Harusnya 3 tahun sampai 5 tahun udah bongkar. Nah, bisa memperpanjang umurnya lagi kayak gitu. Kalau aku, cuman kadang konsumen itu ya intinya aja lah yang penting hidup. Nah, itu beda lagi ceritanya. Oke. Ini untuk silinder headnya. Nah, kalau tak lihat ini ya sekilas mata aja. Yang X ini kayak ngebuka ya, nggak mau rapet total. Sedangkan yang ini ya mau rapet walaupun ya sama aja kayak kegandel gitu. Tapi yang X ini kelihatan sekali kayak buka gitu loh, nggak rapet. Oke, kita coba aja. Ini posisinya top ya, harus posisi top. Nah, ini posisi top. Yang in rembes ya, Kang Bro, rembes, bocor. Sekarang yang X lebih suwe lagi bocornya, lebih kenceng ya, lebih deres bocornya. Nah, oke. Jadi untuk klepnya in dan X kesemuanya bocor ya. Nah, kalau bongkar gigi timingnya nggak dilepas gini gimana Mas? Nggak apa-apa Mas. Nah, kalau Anda nggak ngelepas gigi timing kayak gini, misal motor itu posisinya udah benar, misal tadi kan kita topin di noken as, terus kita lihat di sininya, di magnetnya kok topnya tetap sama, posisinya top betul, ya nggak usah dibongkar, nggak apa-apa, biar aja ini kayak gini. Ini topnya kan tetap utuh gitu loh. Oke, jadi fokus saya ke bagian klep ya. Klepnya bocor, harus kita sekir ini. Kalau nggak di sekir nggak mau hidup nanti motornya ini, karena bocornya parah. Kalau cuman kayak yang in rembes aja kayak gitu, motor itu tetap bisa hidup, hanya saja tenaganya pasti nggak ada. Cuman yang X ini seperti ini ya, langsung drewes. Tapi kalau di motor engkolan, motor bebek biasa ya, itu kalau dipaksa diengkol kuat, itu kemungkinan masih bisa hidup. Dan kalau karbonnya bukan vakum ya, karbu skep, terus motor engkolan itu masih bisa dipaksakan, ditambah cuk, tambah gas, tambah diengkol kenceng, itu biasanya masih bisa hidup kalau kayak gini. Cuman tenaga dan BBM tetap nggak normal, boros dan nggak bertenaga. Kita lanjut buka untuk headnya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
pace on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. Oke Kang Bro, ini coba saya analisa ya. Penyebab klepnya bocor itu bengkok atau hanya karena kotoran yang ganjel. Nah, kalau saya lihat di klepnya ini, nah ini ada bekas di sini ya. Ini menandakan adanya kotoran yang ganjel. Ini yang menyebabkan klep itu jadi bocor. Nah, ini sebenarnya dibuang kayak gini dia kembali rapat sebenarnya. Terus coba yang X tadi yang bocornya parah nih. Nah yang X itu udah merata kotor semua ya. Ini udah waktunya nyekir kayak gini. Kalau model seperti ini, kalau rata nggak ada yang ganjel ya, klepnya settingannya bersih kayak gini, payungnya bersih kayak, sebenarnya nggak disekir nggak apa-apa ya, disekir nggak apa-apa. Cuman kalau disekir pakai sekir yang halus itu lebih bagus, jadi membuat permukaannya makin rapat lagi. Dan pastikan ini kerak-keraknya dibuang ya, karena kerak ini nanti takutnya bisa ganjel lagi. Oke, terus yang X ini, yang X ini tuh merata ya, hitam semua. Jadi yang kayak gini tuh wajib hukumnya untuk disekir. Dan di sini, nah ini kelihatan juga ada seperti ganjelan. Nah ini ganjel ya kan? Nah ya kan, ada yang ganjel juga. Nah ini yang X. Terus di sininya ada enggak? Di sininya, nah di sini juga ada yang ganjel ini. Nah ini, oke, gitu ya. Jadi kita bersihkan dulu klepnya, sininya, terus kita sekir ya. Untuk penyekiran kita skip aja ya, karena mungkin teman-teman udah paham cara nyekirnya. Kalau nggak paham silahkan lihat video saya yang lainnya untuk cara penyekiran. Oke, ini udah kita sekir ya, klepnya udah kita bersihkan. Sekarang kita coba sebelum kita pasang untuk X nya dulu ya. Nah ini aman, nggak ada bocor ya. Terus ini yang bagian in nya aman juga, nggak ada bocor. Oke, siap kita pasang ke. Nah oke Kang Bro, kita pasang ya. Sekarang kita posisikan di sini top dulu ya, pistonnya posisikan titik mati paling atas. Nah ini sepertinya top. Kita lihat di sini juga. Nah di sini ya, yang di sini ya, di celah ini nggak kelihatan, itu menunjukkan tanda T ya, huruf T. Kelihatan nggak sih? Nah ini ya, T, terus ada garis sebelahnya. Nah itu. Oke Kang Bro, kita lanjut pemasangan ini. Karena di bagian piston tadi kan posisinya udah top ya, jadi kita pasang. Untuk yang ini E ya, ini tandanya X, letaknya di bagian arah lubang knalpot. Dan untuk pennya ini kan ada dua, yang X itu yang panjang ini. Ini tadi saya nyabutnya pakai baut 8 ya, masukinnya juga sama kayak gini, tapi no kenas. Posisikan top ya, posisikan top. Top itu punggungnya di sini itu yang polos, jadi yang ada tonjolannya itu menghadap ke sana, ke arah piston. Nggak mau masuk ini. Harusnya masuk lagi.
Iya sorry Kang Bro, salah dalam ucapan. Yang X itu yang pendek kok, lupa aku. Jadi yang ini posisikan top dulu, noken as, terus ini posisi masukkan. Nah, ini ya. Tipenya cuman di sini, jadi nggak kena di lubang. Tapi yang ini kena di lubang, dia nyerempet sedikit. Makanya kalau kayak ganti klep atau apa harus dibongkar ya kayak gini. Oke, yang in ada tandanya I ya di sini. Ini nanti harus disetel klep ulang ya, karena habis disekir pasti kan klepnya makin naik ya, makin nusuk, setelannya pasti berubah, makin rapet. Oke, packingnya ini saya ganti ya, bushingnya jangan lupa dipasang, bushing senternya. Nah, packing diganti ya terserah, nggak diganti ya harus dilem. Bebas saja, nggak diganti harus dilem. Kalau diganti nggak usah dilem, nggak apa-apa. Oke, saya pasang langsung gini aja. Oke, pastikan udah top ya. Ini udah posisinya udah top ya. Garis yang ada di gigi timing, nah, atas bawah sejajar dengan head ini, dan titiknya lurus ke depan searah jam 9. Oke, gitu aja ya. Tinggal kita pasang apa yang kita lepas tadi. Jangan sampai ada yang kelupaan. Ini tadi terutama ini dekompresi ADC nya jangan sampai lupa. Kalau ADC nya lupa, wah motormu bakalan kacau. Berbet lah, starternya kadang berat kadang ringan lah, akinya mudah sekali drop lah. Pokoknya penyakit akan banyak timbul, kecil tapi sangat-sangat riskan sekali untuk dilupakan. Wes ngono ya. Oke, kita lanjut baut semuanya ya. Untuk bautnya untuk video lengkapnya kita skip aja ya, seperti ini aja ya. Ini yang kita pasang, kita kembalikan lagi apa yang tadi kita bongkar, kita kembalikan ke posisinya lagi, gitu aja. Yes. Pokoknya intinya yang perlu digaris bawah di sini ADC sama top kompresi. Yang penting udah top, ADC nya udah kepasang, insya Allah motornya aman, tinggal kencengin. Oke, sebelum kita kencengin bagian ini, kita pasang dulu di sini ya, karena ini tadi yang lama kan jebol, kita ganti yang baru. Untuk bit itu sebenarnya bisa pakai punyanya Karisma ya, punyanya GL Pro apa bisa. Ini punyanya Karisma yang saya pasang, bedanya di sini aja. Ini yang bit tipis, bautnya panjang, kalau yang ini tebel keseluruhannya. Nah, kalau ini udah kita kencengin, jangan lupa ya, ininya kita tarik juga, posisinya seperti ini ya, seperti inilah, ditarik sampai ke atas. Nanti kalau
Udah selesai kita kencengin kayak gini ya. Ini kan ditarik ke atas ya. Baru sebelum kita kencengin di bagian sini, nah ini dilepas dulu, diturunkan dulu di bagian ininya. Nah kalau ini udah diturunkan, bisa dilihat di sini. Ini kenceng nggak? Nah gitu ya. Kalau ini udah terasa kenceng, berarti yang sana bener-bener udah turun. Oke, ini bisa kita kencengin kalau stutnya udah turun. Supaya apa? Supaya nggak geser ya. Jadi kalau dia belum bener-bener turun, takutnya ketika kita kencengin kayak gini kameranya geser, karena nggak ada tekanan di bagian sini. Jangan lupa kita tutup supaya olinya nggak keluar ataupun nggak timbul suara yang aneh-aneh. Kalau ini nggak ditutup nanti keluar suara desahan. Oh ya, sebelum kita tutup full, alangkah baiknya kita coba engkolannya, karena motor ini kan menggunakan engkol. Kita coba dulu kompresinya udah ngisi apa belum, karena permasalahan motor ini kan nggak ada kompresinya. Oke, kompresinya udah ada, dan di sini juga bunyi jedup kayak gitu ya. Wis, kita lanjut tutup.
bro, ini udah saya rakit semuanya ya, tinggal ini bagian sini belum saya tutup ya, sekalian untuk ngecek lah ya. Terus jangan lupa sebelum dihidupkan ini tadi akinya soak, malah harus ngengkol. Jadi untuk pengisapan bensin kita hisap sekalian ya, biar nggak terlalu lama ngecuknya. Oh iya, ini tadi kan saya bongkar di bagian headnya ya, jadi untuk oli belum saya cek ini ada olinya enggak. Nanti kita tetap ganti olinya, cuman kita untuk nyoba dulu. Oh, olinya masih ada ya, lihat. Jadi nanti kita ganti olinya, cuman ini kita cek aja dulu headnya, sorry, olinya. Ini takutnya pas dites nggak ada olinya. Oke, kita kontak dulu. Oh, itu nyala. Nah, nggak kuat akinya kan, coba diengkol. Bismillah ya. Nggak saya gas, ini setelan masih karburator bawaan motornya, belum saya setel anginnya, gasnya belum saya setel. Coba. Oke, nggak mau ya, coba kita bantu dengan gas. Oh, langsung hidup Kang Bro. Hei. Nah, langsam ya, langsam, cuman pertama nyala harus dibantu gas. Hidupnya enak, engkolannya ringan. Coba gasnya, gas enteng, enak. Nah, kalau didengar dari suaranya motor ini itu masih pulen, kayaknya masih bisa dibilang masih terawat lah. Hanya saja tadi di cover ini ya, ini di sini kan ada baut yang dari sini itu aja yang plastiknya patah. Itu sangat-sangat wajar untuk Honda Beat yang umurnya sudah segini, itu pasti kebanyakan plastiknya itu pada getas. Cuman buat teman-teman kalau punya Honda Beat kayak gini, kalau udah getas parah diganti aja. Karena apa? Itu mengganggu sistem pendinginan mesin. Kalau pecah anginnya itu dari kipas ini ya, kipas pendingin sini, itu anginnya keluar ke sini, nggak bisa maksimal ke bagian buring. Jadi sangat berpengaruh itu sebenarnya. Cuman banyak yang nyempelein sampai pecah-pecah dibiarkan, bahkan ada yang nggak pakai. Nah, itu cepat overheat karena di sini kan tercover, jadi pendinginan full dari mesin ini tuh ngandelin kipas di samping itu. Oke ya, motornya udah hidupnya enak, tarikannya enteng asli. Kalau ini dibilang boros kayaknya ya nggak masuk akal. Untuk sekarang nggak tahu sebelumnya sih, tapi ini bener-bener enteng tarikannya. Sekarang saya mau coba tes lah, tapi ya sepertinya wes sip lah. Di rasa playerannya wis kerosok penak. Gitu aja ya yang bisa saya share kali ini tentang Honda Beat Karbu yang begitu panjang kali lebar, karena biasa tutorial saya dulu memang panjang-panjang kayak gini. Akhir-akhir ini saya bikin simple, nggak diliatin bongkarnya dan lain-lain, langsung eksekusi. Tapi ini saya comeback ke dunia saya dulu ya. Karena mungkin udah beberapa tahun banyak pemula-pemula lagi yang hadir kembali, pengen tahu prosesnya, yaitu ini tadi udah saya kasih tahu kan prosesnya, walaupun ada yang kita skip di bagian penyekiran klepnya. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa di like ya, di like. Nggak mau nyawer, nggak mau apa sih, nggak apa-apa, di like aja, di subscribe yang belum subscribe, di komen kalau merasa Anda kenal dengan saya ya. Saya tinggal PR-nya saya tinggal ganti oli sama uji coba lah ya. Udah layak dibikinkan nota apa belum? Wis, wassalamualaikum.